شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial Ramadan. Masya Allah, kita berada di penghujung Ramadan. Di video ini diupload nantinya. Dan Masya Allah, kita sudah melalui beberapa serial Ramadan. Dan saat ini kita bertemu kembali di episode di penghujung Ramadan bersama guru kita Ustadz Ananda Ridho. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustadz ya. Alhamdulillah, sehat walillahilhamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Semoga kaum muslimin terutama yang melihat Surabaya Mengaji dan Surabaya Mengaji diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Amin, taala. Allahumma amin, Masya Allah. Baik, pemirsa sekalian, kita membahas seputar semakin bersemangat di akhir bulan Ramadan. Jadi di akhir bulan Ramadan ini banyak godaannya Ustadz. Banyak sekali. Yang pengusaha semakin laris, yang sudah dapat THR, kesempatan untuk berlomba-lomba belanja cari diskon di mall. Kemudian yang lainnya mungkin ada yang sibuk ini itu. Padahal di akhir Ramadan ini harusnya semakin memacu Ustadz. Karena kan ada contoh pepatah itu kuda. Kalau semakin mendekati garis finish kan semakin semangat Ustadz. Nah ini gimana motivasinya Ustadz di penghujung Ramadan ini Ustadz? Taib. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. 10 malam terakhir Ramadan adalah prime time. Apa prime time itu ya? Waktu yang emas. paling emasnya di dalam beribadah di bulan apa? Di bulan Ramadan. Bisa jadi juga ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Siapa tahu selepas ini atau selepas Ramadan ini kita tidak bertemu lagi apa Ramadan yang selanjutnya. Maka sudah selayaknya kita sebagai kaum muslimin semakin bersemangat ketika berada di 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Dengan ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan oleh para asatidzah dan para ulama hafizahumullahu ajma'in. Karena Nabi SAW kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi." Nabi SAW itu begitu semangat ya di dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dimana tidak seperti semangat pada hari-hari yang lainnya, pada waktu yang lain. 10 hari terakhir Nabi SAW sangat bersemangat Mas Reza untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berbicara di depan kaum muslimin, hendaknya juga berusaha menjadikan diri saya dan panjenengan semua menjadi orang-orang yang bersemangat sebagaimana Nabi SAW bersemangat ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jangan masuk mall. Saya mewasiatkan seharusnya berbelanja untuk kebutuhan misalnya hari raya, misalnya baju ya, terutama bukan kebutuhan makanan ya, baju misalkan. Itu kalau bisa sebelum masuk Ramadan. Ya. Apakah 11 bulan tidak cukup untuk mencari nafkah? Ya. Misalkan menginginkan ya pakaian yang baru, misalkan cukup insya Allah, Allah cukupkan. Maka saatnya sekarang ini coba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan. Apalagi dalam malam Lailatul Qadar ya, yang dimana itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lainnya. Kemudian di sana juga disyariatkan untuk beriktikaf. Maka ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan kita hendaknya apa? Bersemangat untuk melaksanakan ibadah. Sebagaimana pula kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra." Nabi SAW apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengencangkan sarungnya. Ada dua makna. Yakni apakah maknanya ialah yakni beliau yang pertama itu semakin bersemangat, yang kedua yaitu apa? Beliau SAW semakin tidak mencampuri istrinya, menjauh istrinya untuk apa? Tidak berjima dalam hal ini. Kemudian wa ahya lailahu, dan Nabi SAW menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan kita bangunkan, dan Nabi SAW membangunkan keluarga. Dan kita pun juga demikian ya. Kita ketika sebelum terakhir bangun. Kalau misalnya kita sudah tarawih, yang memilih waktu yang awal, misalkan karena kita masih ada bekerja ya di siang harinya, maka apa? Kita malam bangun, sholat malam, ya baca Quran. Kemudian kita hidupkan malam-malam dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa pula untuk membangunkan keluarga kita, istri. Dan juga apa? Anak-anak kita bangunkan ketika mereka sudah berpuasa. Dan
bagi pemuda ya khususnya, saya menyampaikan kepada pemuda. Di 10 terakhir jangan malah bermaksiat. Ya, mohon maaf, saya mohon maaf. Ya misalnya naudzubillah masih pacaran, putuskan pacarnya. Jangan malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia bangunkan siapa? Bangunkan pacarnya, tapi tidak bangunkan ibu bapaknya. Ini malah buat dosa. Ya malah berbuat apa? Dosa. Ini waktu emas. Ya, jangan apa malah kita berbuat dosa di dalamnya. Atau misalnya nanti saya tidak tahu ya, Allahu a'lam. Misalnya ada nanti yakni sepak bola di misalnya tim yang kita inginkan bertanding di waktu perang, udah matikan TV-nya. Jangan apa melihat televisi. Dahulu para ulama salafus soleh, ya terutama para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, ketika mereka beramal soleh itu justru mereka takut. Apakah mereka ini amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah belum? Maka dari itu ada turun sebuah ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini maksud mereka bersedekah, mereka sudah beramal soleh, wa qulubuhum wajilah. Sedangkan hati mereka takut. Takut apa? Tidak terima amalan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan 20 pertama yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari yang terakhir yang ada hendaknya kita perbaiki agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan soleh kita. Apakah orang yang sudah keluar Ramadan ini pasti menjadi orang yang sudah diampuni dosanya? Belum tentu. Nah ini 10 terakhir ini manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang masih tidak diampuni dosanya. Jadi orang yang merugi. Disebabkan karena kita tidak beribadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka saya memutuskan kepada seluruh kaum muslimin ketika berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pasar-pasar, kecuali memang ada hajat yang sangat penting untuk pergi ke pasar. Kemudian jauhi media-media sosial. Jangan juga di sana berbuat riya. Misalnya, lagi itikaf nih di masjid. Jangan. Tutup amalan soleh kita. Sembunyikan semak rapat mungkin amalan soleh kita. Sebagaimana kita menyembunyikan amalan keburukan kita atau menyembunyikan dosa-dosa kita. Cukup hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ma'asyiral muslimin, ini 10 hari terakhir, maka jangan sampai disia-siakan. Belum tentu setelah kita keluar Ramadan kita mendapat kepastian dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, dalam tidak menjalankan ibadah. Maka agar ibadah kita atau agar dosa-dosa kita diampuni, maka hendaknya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih bersemangat lagi, sebagaimana kata antum tadi, kuda itu kalau di akhir justru dipacu lagi untuk menjelang garis finish. Ya begitu pula dengan kita mendekati garis finish ini lebih dipacu lagi, karena kita tidak tahu apakah Ramadan berikutnya kita akan masih bisa bertemu atau tidak, kita tidak tahu. Ya, Allah taala alam bisawab. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya. Demikian pemirsa sekalian, Masya Allah, memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, semoga bisa semakin semangat dan tadi semoga bisa menjadi motivasi. Dan ayo bagi yang masih lalai, mungkin lalai berdagang atau lalai ke mall, mungkin bisa jadi motivasi dan bisa memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk beribadah. Demikian, simak terus serial Ramadan sampai penghujung Ramadan nanti. Dan kita tutup episode kali ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.